afraid, so I would fade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi bilangan rasional. Yang pertama itu ada sifat ketertutupan, yaitu jika pecahan biasa dikalikan atau dijumlahkan maka akan menghasilkan pecahan biasa. Perumpamaannya yaitu I sama dengan P per Q ditambah R per S. Contohnya 1/4 ditambah 3/4. 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 4 8. 4/8. Jadi 1/4 ditambah 3/4 yaitu 4/8. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 2/4. Nah, inilah yang disebut dengan sifat ketertutupan. Begitupun dengan perkaliannya. Diperumpamakan P per I dikali R per S. Contohnya 4/8 dikali 3/2 sama dengan 4 dikali 3 12 per 8 kali 2 16. Lalu kita sederhanakan menjadi 3/4. Pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa akan menghasilkan pecahan biasa. Nah, inilah yang disebut dengan sifat ketertutupan. Sifat komutatif yaitu pecahan yang dikalikan atau dijumlahkan lalu jika ditukar tempat hasilnya akan sama. Contohnya dalam perkalian diperumpamakan P per Q dikali R per S sama dengan R per S dikali P per Q. Contohnya 1/4 dikali 2/6. Lalu kita tukar tempatnya menjadi 2/6 lebih dulu, yang ditulis lalu dikali 1/4. 1 dikali 2 2. 4 dikali 6 24. 2 dikali 1 2. 6 dikali 4 24. Walaupun tempat yang kita tukar hasilnya tetap sama, di luas kanan maupun luas kiri hasilnya tetap sama. Sekarang di dalam penjumlahan. Begitupun dalam penjumlahan kita perumpamakan P per Q ditambah R per S sama dengan kita tukar tempatnya menjadi R per S ditambah P per Q. Contohnya 4/8 ditambah 2/8 sama dengan kita ubah tempatnya menjadi 2/8 ditambah 4/8. 4 ditambah 2 6. 8 tambah 8 16. 2 tambah 4 6. 8 tambah 8 16. Lalu kita sederhanakan, kita sama-sama dibagi menjadi 2 menjadi 3/8 dengan 3/8 sama. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif. 3. Sifat asosiatif, yaitu perkalian atau penjumlahan 3 pecahan akan menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengelompokan yang berbeda. Perumpamaannya yaitu P per Q ditambah R per S ditambah P per Q sama dengan P per I ditambah R per S ditambah P per Q. Di sini bisa kita lihat pengelompokannya yaitu ini. Pengelompokannya yang pertama itu R per S ditambah T per Q, lalu diubah pengelompokannya menjadi P per Q ditambah R per S. Contohnya 1/2 ditambah 2/3 ditambah 3/4 sama dengan kita ubah pengelompokannya menjadi 1/2 ditambah 2/3 ditambah 3/4. 1/2 kita turunkan, 2 tambah 3 5, 3 tambah 4 7 sama dengan 1 ditambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3/4 kita turunkan, 1 tambah 5 6, 2 tambah 7 8, 3 tambah 3 6, oh maaf, 2 tambah 7 itu 9, 5 tambah 4 9. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 menjadi 3/2/3 2/3. Hasilnya sama yaitu 2/3. Walaupun pengelompokan yang berbeda hasilnya tetap sama. Inilah yang disebut dengan sifat asosiatif dalam penjumlahan. Sekarang dalam perkaliannya. Dalam perkalian kita perumpamakan P per I dikali R per S dikali P per. Kalau kita ubah pengelompokannya menjadi P
dikali T per U. Contohnya 2/3 dikali 3/4 dikali 3/2 sama dengan, kita ubah pengelompokannya menjadi, yang dikelompokkan menjadi 2/3 dikali 3/4. Ini kita di luar 3/2. 2/3 kita keluar, 3 kali 3 9, 4 kali 2 8, 2 kali 3 6, 3 kali 4 12, dikali 3/2. 2 kali 9 18, 8 kali 3 24, 6 kali 3 18, baru 12 kali 2 24. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 9/12, ini juga 9/12. Nah, meskipun pengelompokannya kita ubah dengan cara yang berbeda, dengan pengelompokan yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Di ruas kiri 9/12 hasilnya, dan di ruas kanan juga hasilnya 9/12. Inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. 4. Sifat identitas. Dalam penjumlahan, identitasnya itu 0. Perumpamaannya P per I ditambah 0 sama dengan 0 tambah P per I. Contohnya 1/3 ditambah 0 sama dengan, kita tukar tepatnya menjadi 0 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. Jadi bilangan yang ditambahkan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Dalam perkalian, identitasnya 1. Perumpamaannya P per I dikali 1 sama dengan 1 dikali P per I sama dengan P per I. Contohnya 1/2 dikali 1, lalu kita tukar menjadi 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Jadi bilangan yang dikalikan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. 5. Sifat inverse. Yang pertama, dalam inverse penjumlahan itu merupakan lawan. Contohnya, dalam bilangan bulat 1, lawannya adalah negatif 1. Contoh lain misalnya dalam bilangan bulat 2, lawannya adalah negatif 2. Contohnya, dalam perumpamaan P per Q ditambah X, lalu kita tukar tepat menjadi X ditambah P per Q sama dengan 0. Di mana X ini merupakan lawan dari P per Q, berarti X ini adalah negatif P per Q. Contohnya 1/4 ditambah lawan dari 1/4 adalah negatif 1/4 sama dengan negatif 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1/4 ditambah negatif 1/4 itu 0. Kenapa bisa 0? Karena di sini negatif kalau dikalikan positif hasilnya adalah negatif. Jadi 1/2 dikurang 1/4 dikurang 1/4 itu 0. Nah, di sini negatif 1/4 ditambah 1/4 juga 0. Dimana memiliki hutang 1/4 dibayar 1/4, jadi habis lunasannya. Nah, inilah inverse dalam penjumlahan. Yang kedua, inverse perkalian atau kebalikan. Perumpamaannya P per Q dikali Y sama dengan Y dikali P per Q sama dengan 1. Dimana Y ini merupakan kebalikan dari P per Q, berarti Y ini Q per P. Jadi Y itu kebalikan dari P per Q ya. Contohnya 1/3 dikali kebalikan 1/3, jadi 3/1. 3/1 dikali 1/3. 1 dikali 3 itu 3. 3 kali 1 3. 3 kali 1 itu 3. Lagi kas belakang. 1 kali 3 3. 3 dibagi 3 itu 1. 3 bagi 3 1.
yang disebut dengan inverse dalam perkalian. 6. Sifat distributif. Pendistribusian walaupun letak tempatnya dipindah hasilnya tetap sama. Perumpamaannya P per Q dikali R per S ditambah T per U. Di sini kita distribusikan yang bagian R per S ditambah T per U. Kita pindah ya menjadi P per Q dikali R per S. Ini kita distribusikan tambah P per Q dikali T per U. Kita distribusikan juga. Contohnya 1/4. Contohnya 1/2 dikali 2/3 ditambah 6/7. Ini yang kita distribusikan yang dalam kurung. Jadi 1/2 dikali 2/3 ditambah 1/2 dikali 6/7. 1/2 ini merupakan nilai dari P per Q dan 2/3 ini merupakan nilai dari R per S. 6/7 merupakan nilai dari T per U. 1/2 kita turunkan dikali 2 ditambah 6 8/7 ditambah 3 10. 1 dikali 2 2 kali 3 itu 6 ditambah 1 dikali 6 6 2 kali 7 14. 1 dikalikan dengan 8 itu 8. 2 kali 10 20. 2 dikali 6 12. 6 dikali 2 ditambah 6 itu maaf ditambah ya bukan dikali. 2 ditambah 6 itu 8. 6 ditambah 14 adalah 20. Lalu kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 menjadi 2/5 juga 2/5. Inilah sifat distributif. Meskipun dipindahkan hasilnya akan tetap sama. Tanpa harus dihitung langsung kita gunakan sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya 2/3 ditambah 6/7 sama dengan 6/7 ditambah X. Berapa nilai X? Ingat pertukaran. Komutatif adalah pertukaran. Dengan perumpamaan P per Q ditambah R per S sama dengan R per S ditambah Jangan di jalan. Kita dapat lihat Jangan di jalan, banyak 2/3 ini merupakan nilai P per Q. Jangan. 6/7 merupakan nilai dari R per S. Nah, dari sini kita lihat bahwa X ini P per Q. Kita bisa lihat di sini P per Q nilainya adalah 2/3. Jadi X sama dengan 2/3. B. Tanpa menghitung langsung menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Ingat perumpamaannya yaitu P per Q ditambah R per S ditambah T per U. Ini pengelompokannya R per S ditambah T per U. Kita ubah pengelompokannya menjadi P per Q ditambah R per S tambah T per U. Contohnya 2/3 ditambah 5/6 ditambah X sama dengan 2/3 ditambah 5/6 ditambah 1/2. B. Tanpa menghitung langsung menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Ingat perumpamaannya yaitu P per Q ditambah pengelompokan R per S ditambah T per U. Ini adalah pengelompokannya. Kita ubah pengelompokannya menjadi P per Q ditambah R per S ditambah T per U. Contohnya 2/3 ditambah 5/6 ditambah X sama dengan 2/3 ditambah 5/6 ditambah 1/2. Bisa kita lihat di sini kita harus mencari nilai X. X itu berapa? Kita perhatikan di ruas sebelah kanan. 2/3 ini merupakan nilai P per Q dan 5/6 merupakan nilai dari R per S dan 1/2 merupakan nilai dari T per U. Kita lihat di sini X ini sejajar dengan T per U. Jadi kita anggap bahwa X ini merupakan T per U. Dilihat di sini T per U memiliki nilai 1/2. Jadi X sama dengan 1/2. G. Bilangan rasional desimal. Ada banyak lambang yang dapat digunakan untuk memberi nama bilangan, tetapi setiap lambang hanya mewakili sebuah bilangan.
Lambang bilangan yang banyak digunakan sampai sekarang adalah lambang Romawi dan lambang Hindu Arab. Lambang Romawi tidak menganut nilai tempat, sedangkan lambang Hindu Arab menganut nilai tempat. Artinya nilai bilangan yang lambangnya sama adalah berbeda karena perbedaan tempat atau posisi di dalam lambang bilangannya. Contohnya, pada bilangan 22.222 ini memiliki nilai yang berbeda. Yang angka kedua, tempat pertama bernilai 20.000. Kalau dalam perpangkatan yaitu 2 dikali 10 pangkat 4. Angka kedua di tempat kedua bernilai 2.000. Dalam perpangkatan itu 2 dikali 10 pangkat 3. Angka kedua di tempat ketiga bernilai 200. Dalam perpangkatan 2 dikali 10 pangkat 2. Angka kedua di tempat keempat bernilai 20. Dan perpangkatannya 2 dikali 10 pangkat 1. Angka 2 di tempat kelima bernilai 2 atau satuan. Perpangkatannya itu 2 dikali 10 pangkat 0. Nah, meskipun angkanya sama, 2 semua, tapi nilainya berbeda. Bilangan rasional persepuluhan mempunyai satu angka desimal setelah koma. Contohnya 3/10 ini sama dengan 0,3. Nah, ini memiliki satu angka di belakang koma. Contoh lain 5/10 sama dengan 0,5, memiliki satu angka di belakang koma. B. Bilangan rasional perseratusan mempunyai dua angka desimal setelah koma. Contohnya pecahan 35/100 sama dengan 0,35. Nah, ini memiliki dua angka di belakang koma. Ini yang dinamakan dengan pecahan desimal perseratusan yang mempunyai dua angka desimal setelah koma. A. Bilangan rasional persepuluhan mempunyai satu angka desimal setelah koma. Ingat, kalau persepuluhan itu memiliki satu angka di belakang koma. Contohnya, pecahan rasional 3/10 sama dengan 0,3. Nah, ini memiliki satu angka di belakang koma. Contoh lainnya, 5/10 sama dengan 0,5. Nah, ini memiliki satu angka di belakang koma. Yang B, bilangan rasional perseratusan mempunyai dua angka desimal setelah koma. Kalau persepuluhan memiliki satu angka di belakang koma, kalau perseratusan memiliki dua angka di belakang koma. Contohnya 35/100 sama dengan 0,35. Nah, ini memiliki dua angka di belakang koma. C. Bilangan desimal dapat ditulis menjadi bilangan rasional pecahan dengan penyebut yang sesuai dengan banyaknya angka desimal setelah koma. Contohnya 0,2. Nah, kita ubah menjadi pecahan persepuluhan. Kenapa diubah menjadi pecahan persepuluhan? Karena kita lihat di sini di belakang koma ada satu angka. Jadi di sini 2/10. Contoh lainnya misalnya 0,40. Kita lihat di belakang koma ada dua angka. Ingat, kalau di belakang koma ada dua angka itu per 100. Jadi di sini 40/100. Contoh lainnya 0,53. Di belakang koma ada dua angka, berarti per 100. 3/100. Contoh lainnya 1,135. Nah, bisa kita lihat di sini di belakang koma ada 3 angka, berarti di sini per 1000 dan di sini 1135. Ini dihilangkan komanya, lihat sini. Jadi 1135 per 1135 per 1000. Jadi bilangan rasional persepuluhan itu memiliki satu angka di belakang koma, dan perseratusan memiliki dua angka di belakang koma, dan perseribuan memiliki 3 angka di belakang koma. Untuk bilangan-bilangan rasional yang mempunyai penyebut bukan perpangkatan dari 10 ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut. A. Jika penyebut dapat diubah menjadi 10, 100, 1000, maka pecahan rasional diubah menjadi persepuluhan, perseratusan, perseribuan, atau dilakukan dengan pembagian biasa. Contohnya 2/5. Dapat kita lihat di sini penyebutnya bukan persepuluhan, perseratusan, ataupun perseribuan, melainkan 5. Tapi kita
kita ubah penyebutnya menjadi persepuluhan. Berarti di sini kita sama-sama dikali 2. 2 kali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 itu 4 per 5 dikali 2 itu 10. Jadi 4 per 10 itu 0,4. Satu angka di belakang koma, ini persepuluhan. Contoh kedua, misalnya 13 per 25. Di sini penyebutnya juga bukan perseratusan ataupun perseribuan ya, tapi kita ubah penyebutnya menjadi perseratusan. Berarti di sini kita sama-sama kalikan dengan 4. 13 dikali 4, 25 dikali 4 sama dengan 13 dikali 4, 52. Ini 25 dikali 4 itu 100. 52 per 100 itu 0,52. Dua angka di belakang koma itu perseratusan. Contoh lain, 3 per 8. Di sini penyebutnya bukan persepuluhan, perseratusan, dan juga bukan perseribuan, tapi kita ubah. Misalnya penyebutnya kita ubah menjadi perseribuan. Berarti di sini sama-sama dikali dengan 125. 3 dikali 125 per 8 dikali 125 sama dengan 375 per 1000 sama dengan 0,375. Jadi ini perseribuan, di belakang koma ada 3 angka. B. Jika penyebut tidak dapat diubah menjadi persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan, maka pembagian dibagi penyebut dengan cara biasa. Contohnya 6 bagi 25 sama dengan titik. Nah, kita pakai pembagian susun. Di sini 25, di sini 6. 6 dibagi 25 itu tidak bisa. Kita lihat di sini 25 dikali berapa yang mendekati 6, tapi di sini tidak ada. Maka di sini kita tambahkan 0. Ini juga 0. 60 dibagi 25. Kita lihat di sini 25 dikali berapa yang mendekati 60, yaitu 25 kali 2 50. Berarti di sini 2. 2 dikali 25 itu 50. Kita kurangkan, ini 60 dikurang 50 itu 10. 10 dibagi 25 itu tidak bisa. Maka kita tambahkan lagi 0 di sini tidak usah karena sudah ada 0. Jadi 100 dibagi 25 itu 4. 4 dikali 25 itu 100. Sedangkan 100 dikurang 100 habis. Jadi 6 dibagi 25 itu adalah 0,24. Dua angka di belakang koma, jadi perseratusan. Dari contoh tadi 6 per 25 itu hasilnya 0,24 dengan menghasilkan sisa 0 sehingga disebut dengan desimal berakhir. Lalu ada juga dengan desimal berulang. Untuk desimal berulang, pengubahan menjadi bentuk bilangan rasional dilakukan dengan melihat banyaknya angka yang berulang. Jika pecahan desimal n dengan k, angka berulang itu teratur, maka n dikalikan dengan 10k sehingga diperoleh n dikali 10k. Kemudian n dikali 10k dikurangi dengan n dan persamaan yang diperoleh diselesaikan untuk memperoleh n. Contohnya, mengubah n, di mana n ini bernilai 0,6666. Kita lihat di sini angka yang berulang itu hanya satu angka, yaitu hanya angka 6 yang berulang. Jadi di sini 10 dikali n sama dengan 6,666. 6 ini adalah nilai yang berulang, yaitu 6, dan 6 ini dari sini diturunkan. Lalu dikurangkan dengan n. N-nya ini tadi 0,6666. Ini dikurangkan. 10 dikali n itu 10n, dikurang n jadi 9n. N sama dengan ini dikurangkan, habis. 6 dikurang 0 itu 6. 9n sama dengan 6. Kita pindah tempat jadi 6 per 9. N sama dengan
kita sama-sama bagi 3. Jadi 2/3. Jadi N itu sama dengan 2/3. Contoh lain, ubah N di mana N ini sama dengan 0,72. Kita lihat di sini angka yang berulang itu ada 2. Angka yang berulang itu angka 2, yaitu angka 7 dan angka 2. Kalau ada 2 angka berarti di sini 100 dikali N. N dan ini adalah 72. 72 ini merupakan angka yang berulang, yaitu angka 7 dan angka 2. Koma ini diturunkan 72 dikurangkan dengan nilai N. N ini 0,72. Kita kurangkan 100 kali N, 100 N dikurang N jadi 99 N. Sama dengan ini dikurangkan jadi 0 habis, 72 dikurang 0 itu 72. Kita pindah luas, N sama dengan 72 per 9. Kita sederhanakan menjadi 8 dikali 9 itu 72 ya, dan 11 dikali 9 itu 99. Ini kita coret jadi 8/9.